yang dekat. Kan tadi Allah berfirman, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya, maksudnya kepada hambaku, lebih dekat dari urat leher. Maksudnya apa? Apa Allah ada di urat leher kita? Ya. Maksudnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti Allah ada di urat leher kita. Enggak ada Allah di sini. Ya. Kalau begitu dekat apanya? Ya. Dekat pengawasannya tadi. Dekat pengawasannya. Ya. Makanya karena Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher, kita tidak perlu berzikir teriak-teriak. Jangankan lebih dekat dari urat leher, kalau ada teman kita di samping, kita ngomongnya teriak-teriak. Kamu dari mana kemarin? Halo, apa kabar? Tam tempelengnya tempai. Kenapa? Kita misalnya ada teman di samping, kita ngomong sama teman kita di samping, teriak-teriak, marah nggak dia? Ya begitu juga Allah dekat dengan kenapa kita teriak-teriak? Ada nggak orang berzikir keras-keras? Seolah-olah kalau nggak keras, nggak sampai, nggak Allah nggak dengar. Nah ini ada hadis sahih begini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi kata Abu Musa al-Asy'ari, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ya. Kami pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Ya. Fakunna asyrafna al-wadi. Kemudian kami tibalah di sebuah lembah. Lembah itu kan menurun mendaki. Mendaki menurun. Capek. Halalna wa kabbarna wa ala aswatuna. Dalam hadis lain dikatakan ittafaqat aswatuna. Kami bertahlil. Apa bertahlil? Mengucapkan la ilaha illallah. Wa kabbarna, kami bertakbir. Bertakbir mengucapkan apa? Allahu Akbar. Wa ala sautuna wa wartafa'at aswatuna dalam riwayat lain. Kami mengeraskan suara kami. Terus apa kata Nabi? Faqal, Nabi marah. Faqal, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suaramu. Fa innakum la tad'una as-samma, kamu menyeru bukan zat yang peka, wala ghaiba, bukan zat yang tiada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Ini kita enggak berzikir la ilaha illallah, la ilaha, ya dud Allah. Itu apa seperti itu? Ada enggak zikir seperti itu? Ada. Kita di sini ada enggak kayak gitu? Nah ini masalahnya. Allah itu dekat, kenapa teriak-teriak? Jangan-jangan kita zikir teriak-teriak bukan ingin didengar oleh Allah, tapi ingin didengar oleh orang. Kalau begitu tujuannya tidak lagi benar-benar ikhlas kepada Allah, tapi ingin didengar orang. Namanya sum'ah itu. Sum'ah itu syirik kecil, sama dengan riya. Kalau riya itu apa? Memperlihatkan kan, di samping ingin di samping karena kita beribadah karena Allah, tapi ingin dilihat oleh orang lain. Nah, sum'ah ingin didengar oleh orang lain.
Kalau kita bilang jangan berzikir keras-keras, itu kan Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Apa itu Wahabi? Paham ya? Kemudian Allah jelaskan lagi setelah Nabi tadi melarang, jelas-jelas Allah juga menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Bagaimana bunyinya? Surat Al-A'raf ayat 205. Bagaimana bunyinya? Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Ya. Berzikirlah Tuhanmu dalam diri kamu, maksudnya sendiri-sendiri. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Bagaimana merendahkan diri, Bu? Bagaimana merendahkan diri? Wa khifatan, dengan rasa takut. Bagaimana orang takut? Kan gini itu, gini takut. Bukan gini. Wadunal jahri minal qawli, dengan tidak boleh menjaharkan suara. Apa itu jahar? Keras. Lawan jahar? Sir. Berarti kalau enggak boleh jahar, sir. Jadi berzikir itu sir. Bagaimana sir? Seperti imam misalnya dalam salat duhur, baca jahar atau sir? Terdengar enggak sama kita? Enggak, apa gitu? Nah, ini masalah. Jadi kenapa kalau ditanya nanti sama ibu-ibu, kenapa di musala Muhammadiyah enggak ada zikir seribe misalnya, enggak ada zikir rame-rame, enggak ada keras-keras? Karena memang petunjuk dari Nabi, petunjuk dari Allah, Allah itu dekat. Allah Maha mendengar. Kalau memang berzikir untuk didengar oleh Allah, kenapa harus berteriak-teriak? Nah, seperti kita ngomong dengan teman, teman dekat dengan kita, duduk di samping kita, apa perlu kita teriak-teriak? Apa kabarmu Bu hari ini? Dan teriak-teriak di kupingnya. Marah enggak dia? Begitu juga Allah tadi, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya, lebih dekat dari urat leher. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis ya, alladzi tad'unahu, ya, alladzina tad'unahu, sesungguhnya zat yang kamu berdoa kepadanya, menyeru kepadanya, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada kalian, ya, min unuqi rahilati ahadikum, lebih dekat dari leher hewan tunggangan kalian. Sesungguhnya zat yang kamu berdoa berseru kepadanya lebih dekat dari leher binatang tunggangan. Nah, inilah orang kadang-kadang entah kalau kita bilang nggak sampai ke sini pengajian, nggak tahu juga kita, mungkin juga. Tapi begitulah orang berzikir rame-rame habis salat. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu pernah salat di sebuah masjid? Sedih. Ada di masjid itu ada zikir rame-rame, ada nggak? Ada misalnya. Ibu masbuk. Begitu ibu masbuk kan ibu nambah 1 atau 2 rakaat. Sementara sedang zikir rame-rame, ibu khusyuk nggak salatnya? Enggak. Berdosa nggak orang yang mengganggu salat? Nah, apakah sampai ke situ kajiannya? Kita mengganggu orang, ya enggak? Dulu pernah saya dengan teman-teman singgah di sebuah masjid. Kebetulan masbuk. Selesai kami sampai situ sudah selesai salat. Kami buatlah jamaah baru. Enggak bisa salat kan. Saya kebetulan jadi imam, enggak tahu apa mau saya baca. Ribu kali astagfirullah. Nah, coba bayangkan. Kenapa harus berzikir seperti itu? Enggak? Sahabat saja ditegur oleh Nabi tadi kan?
Ketika sahabat berzikir keras, itu pun keras kenapa? Karena capeknya tadi ya, mendaki gunung ya, turun gunung karena capeknya sehingga mereka itu berzikir. Halalna wa kabarna wa ala aswatuna, kami bertahlil, bertakbir, mengeraskan suara kami. Ternyata Nabi marah. Nabi mengatakan tadi, saya ulangi lagi, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba, sesungguhnya kamu menyeru bukan zat yang peka. Nah, Nabi bilang langsung, as-samma bukan zat yang peka, wala ghaiba bukan zat yang tidak ada. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau maha mendengar, kenapa kita teriak-teriak? Nah ini dia. Ya, jadi ya salam. Jadi muraqabah tadi apa artinya? Allah dekat dan kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Allah bersama kita. Jadi saya ulangi lagi, apanya yang Allah bersama kita? Zatnya atau pengetahuannya? Pengetahuannya, pengawasannya, bukan zatnya. Bukan zatnya. Ya, dah. Qala Allah Ta'ala. Kemudian dalam kitab ini ya, saya kebetulan bawa kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum, sesungguhnya Allah melihat kita saat kita salat, mendirikan salat. Allah melihat kita. Berarti Allah dekat tadi. Allah melihat kita berdiri saat melaksanakan salat. Wa taqallubaka fi sajidi, dan Allah juga melihat bagaimana gerakan sujud kita. Ini hati-hati sujud, Bu. Ini dalam ayat ini, surat Asy-Syu'ara ayat 218 219 jelas Allah melihat bagaimana kita sujud. Nah, bagaimana ibu-ibu sujud? Sempurna enggak? Itu Allah lihat, itu langsung lah, pantau itu. Ya, gimana sujud? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apa saja bagian badan kita yang harus lengket ke tempat sujud? Ada berapa? Hidung, apalagi? Dahi. Coba hitung berapa? Berapa? Coba dihitung berapa? Terus? Apa aja? Berapa ada? Udah berapa? Terus? Berapa semua? 5? 7? Berapa yang betul? Ini satu, bukan ini satu. Coba ulang kali, coba hitung. Coba hitung berapa? 8 salah. Coba perhatikan hadisnya ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan baik. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah
untuk sujud pada 7 anggota badan. Bukan 8, tadi ibu hitung berapa? 8. Kata Nabi 7. Nah, terus bagaimana? Nah, saya ulangi lagi ya. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'atin a'dumin. Aku diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Tadi ibu hitung berapa? Nah, apanya yang salah? Yang betul itu dahi dan hidung 1. Ya, coba perhatikan hadisnya. Saya ulangi hadisnya ya. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi, untuk sujud pada 7 anggota badan. Ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfi. Rasulullah kata Nabi, yaitu dahi, kemudian Rasulullah menunjuk hidung. Berarti dahi dengan hidung 1. Wal yadaini, 2 tangan, 1, 2, 3. Wa rukbataini, 2 lutut. Wa atrafil qadamaini, kedua ujung kaki. Berapa? Berapa semuanya? 7. Itu baru betul. Itu harus kena tempat sujud. Ya. Tempat sujud atau musola atau apa, sajadah. Sajadah itu artinya tempat sujud. Ya, itu harus kita jaga. Ya. Tangan di mana letakkan? Pak, saya tentang telinga atau tentang dengan bahu? Enggak. Kita lihat hadisnya. Tapi sebelum saya sebutkan hadisnya, saya tanya dulu. Di mana letak tangan? Tentang telinga atau tentang bahu? Coba perhatikan hadisnya. Ya. Dari Abu Humaydi As-Sa'idi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Humaydi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Abu Humaydi sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, jabhatuhu wa anfuhu, amkana jabhatuhu wa anfuhu minal ardi. Ya. Wan nahayadaini an jambaihi. Ya. Wa wada'a kafaihi hatta mankibaihi. Itu hadisnya. Apa artinya? Coba saya terjemahkan nantinya ya. Jadi kata Abu Humaydi tadi, Abu Sa'id Humaydi radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza sajada, ketika beliau sujud, amkana jabhatuhu wa anfahu minal ardi, beliau meletakkan dahi dan hidungnya di atas lantai. Wannaha yadaihi an jambaihi, kemudian beliau merenggangkan tangannya dari rusuk. Enggak boleh dempet. Kalau dempet enggak sunnah, merenggangkan. Kalau kita salat sendiri harus lebar sikit. Ya. Bahkan bisa masuk anak kambing yang kecil kalau kita sendiri. Tapi kalau berjamaah sekedarnya saja. Jangan kayak gini melungkir mah, ngamuk orang kambing itu. Marah dia.
Jangan rapat gini. Tadi Nabi apa? Naha yadaihi anjambaihi. Rasulullah merenggangkan kedua tangan dari lambung rusuk ini. Wa wada'a kafaihi. Rasulullah meletakkan kedua tangannya haswa mankibaihi, setentang dengan bahu. Jadi bukan setentang dengan telinga. Ini maaf ya, saya praktekkan Bu ya. Ya, saya praktekkan ya. Jangan begini. Jangan begini, kalau begini setentang dengan telinga. Tadi Nabi katakan apa? Setentang dengan bahu. Bukan takbir, ini sujud. Sujud. Tadi kan kita bicara tentang sujud. Kalau mengangkat tangan, iya, rafa'a yadayhi hatta yakuna haswa mankibaihi au yuhadiya biudunaihi. Kalau mengangkat tangan takbir boleh setentang dengan bahu, boleh setentang dengan telinga. Tapi sujud setentang dengan bahu. Nah itu. Ini bukan saya yang bilang, Nabi bilang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Ya, udah. Kemudian bagaimana? Ini hati-hati juga. Ya, kata Aisyah, rasan atibahi, Rasulullah itu melengketkan tumit. Ya, jadi tumit, ya, kemudian ujung jari-jari, ya, mustaqbilan bi atrafil qadamaihi al-qiblata. Rasulullah menghadapkan ujung jari-jari kaki ke arah kiblat. Rasan aqibahi, kemudian apa? Melengketkan tumit. Maaf ya, saya kasih contoh ya. Coba perhatikan. Nah, ini lengket ini. Jari-jari ada kiblat. Repot kali. Itu tuntungannya. Nggak mau kayak gitu juga nggak apa-apa. Salatnya sah, cuma kurang sunnah. Nah, ya. Jadi tadi bagaimana? Sujud itu coba, masalahnya Allah melihat ini. Allah melihat. Alladzi yaraka hina taqumu. Sesungguhnya Allah melihat kamu berdiri melaksanakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat gerakan sujud kamu. Ya. Gerakan sujud dilihat. Kemudian juga saya lanjutkan sekali lagi. Kata Nabi, la tujzi'u salatun. Tidak sempurna salat. Kata Nabi apa? Tidak sempurna salat. Hadis ini sahih buatkan Imam Muslim dan lainnya. Tes. Sudah. Tidak apa-apa Bu, dengar enggak apa. Kata Nabi, la tujzi'u salatun. Tidak sempurna salat. Ya. La yuqimar rajulu fiha sulbahu fi rukmi wa sujud. Tidak sempurna salat seorang laki-laki, juga termasuk wanita, yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Nah itu Ibu. Jadi jangan kita biasakan kalau kita sujud punggung kita kayak busur, tahu kayak busur, bengkok, tapi lurus, rata. Rata ya. Jadi gitu. Jadi kenapa Allah melihat sujud kita? Ya itu ya.
Kemudian ada hadis lain dari Imam Muslim dan lainnya, ya, kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun, ya. Ya, aqrabu, kata Nabi, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun fa aksirud du'a. Ya, saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb, dengan Allah, itu saat sujud, bukan saat lain, bukan saat haji, bukan saat tawaf, bukan saat wukuf di Arafah. Tapi kata Nabi apa? Sujud itu. Paham ya? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud. Fa aktsirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Doa apa? Doa yang disyariatkan, bukan doa yang kita buat-buat. Jangan pula ketika sujud, ya Allah jadikanlah hamba-Mu anggota dewan, bukan itu. Di luar salat boleh. Ya. Nah ini Bu. Jadi Allah melihat sujud kita, gerakan sujud kita. Jadi kesimpulannya coba saya tanya ini, itu supaya lengket enggak kira-kira di apa? Jangan lengket di jilbab ya, tapi di kepala. Di mana meletakkan tangan? Di mana? Kedua bahu, bagus. Berapa anggota harus? 7. Apa saja? Kening dengan hidung 1, 2 tangan, 3, 2 lutut, 2 ujung kaki. Tumit kalau bisa dirapatkan, jari-jari tidak. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ida sajada, ketika beliau sujud, damma asabi'ahum, beliau merapatkan, lupa saya bilang tadi, beliau merapatkan jari-jarinya. Dong ya, jangan begini Bu, jangan begini kayak mau buka di sebelah ini. Tapi damma asabi'ahum dirapatkan. Mungkin selama ini kita memang begini, tapi hari ini saya jelaskan dalilnya. Ya, supaya kita lebih mantap. Jadi tidak boleh begini. Tapi itu baru sujud. Kalau saya bahas masalah sampai hari-hari, saya dulu di mana di Balai Lanur, rumah Pak Haji Nyaman, itu dulu ada pelajaran masalah beda iman, khusus mengenai salat, ibadah. Itu lengkap saya jelaskan dari sudut utama salat sampai kepada rumah-rumah sukses. Dulu lama sampai ada 1 tahun. Itulah yang kita anggap remeh salat itu. Ternyata salat itu nggak bisa kita jelaskan, nggak ada orang yang menjelaskan salat 1 hari terus semua. Itu namanya ganjaran besar. Ya, kalau kita ingin jelaskan secara mendetail, itu harus sedikit. Mulai dari wudu kita jelaskan, ya. Bagaimana gerakan wudu, hadis-hadisnya, kemudian salat, kemudian mulailah salat diawali dengan takbir, macam-macam panjang. Tadi contoh hanya sujud tadi.
sujud. Jadi kita di Muhammadiyah seperti itu, kita harus jelas dalilnya. Walaupun praktek kita sudah benar, tapi kalau kita tahu dalilnya, kalau bisa dihafal lebih bagus. Kalau tidak dihafal, kita tahu ada dalil yang menunjukkan kita harus seperti itu. Ya Bu ya. Nah, ini ada ini Bu. Ini ibu nggak dapat, jangan manyun-manyun pula. Enak kali Ustaz tuh. Ada, nah ini apa namanya, sirsa. Ya. Bismillah. Boleh, maaf ya. Ya silakan. Ya. Jadi begini,